Sahabat, sahabatku, beruntungnya diriku memiliki sahabat sepertimu. Kamu membuat hari-hari menyenangkan. Aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan menjadi sahabat yang baik untukmu. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Ayu dari kelas 2A. Saya absen 4. Halo, nama saya Kendrick. Saya mau. Hai teman-teman, nama saya Delon. Saya dari kelas 2B. Hai teman-teman, saya Josephine dari kelas 2B. Saya teman-teman, nama aku Josephine, kelas Jackson 13. Halo teman-teman, nama saya Kila, kelas 2C, nomor urut aku nomor 19. Sekarang. Halo, nama saya Emily, kelas 2D, absen 9. Halo teman-teman, nama saya Brian. Saya akan menjelaskan macam-macam wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat ada 2, isinya tetap, bentuknya tetap. Sekarang contoh benda padat. Nah, di sini aku punya mangkuk untuk menuang, untuk menyimpan lauk. Nah, di sini contoh benda padat ada mangkok untuk menyimpan lauk dan juga ada tempat untuk menyetak agar-agar atau jeli. Di sini ada tempat makan buah dan sekarang jika aku masukkan tempat agar-agar ini, lihat teman-teman, dia tidak akan berubah bentuk, tetapi dia tetap. Nah, jika aku masukkan tempat makan ini, dia bentuknya masih tetap dan juga isinya tetap. Itu adalah benda padat. Sekarang mungkin akan pindah ke benda cair. Ciri-ciri benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengikuti bentuk wadahnya, dan meresap ke celah-celah kecil. Dan di sini ada susu, sabun gelembung, air, dan minyak goreng. Nah, coba sekarang kita masuk ke contoh yang mengikuti wadahnya. Ya, ternyata mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang kita coba. Itu aku mempunyai tisu. Tisu juga termasuk benda padat. Sekarang kita tuangi airnya. Sekarang kita masukkan tisunya ke dalam. Benda cair meresap ke celah-celah kecil. Ciri benda cair yang ketiga adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mari kita coba tuang air di dalam botol ini ke sini. Ketiga, benda gas. Contoh-contohnya adalah 1, udara. Yang kedua, angin. Ciri-cirinya adalah tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dan juga memenuhi ruang.
yang ditiup. Kedua, darah yang ditiup. Tupai yang sombong. Sebelumnya saya akan tunjukkan tokoh-tokohnya dulu. Ada kancil, kura-kura, dan tupai. Yuk kita mulai dongengnya. Pada suatu hari di hutan ada tupai yang sedang melompat ke kanan dan kiri sambil kegirangan. Dia selalu memamerkan dirinya kepada hewan-hewan yang lain yang tidak bisa melompat ke pohon. Tupai sangat bangga pada dirinya yang bisa melompat ke pohon. Setiap ia bertemu dengan hewan lainnya, ia selalu mengejek mereka. Hahaha, kasihan sekali kalian berjalan pada cuaca seperti ini. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil sedang bermain lempar tangkap bola. Karena kancil terlalu semangat, bola yang ia lemparkan tersangkut di dedaunan. Mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Hahaha, kasihan sekali kalian, kata tupai. Lalu tupai mengambil bola itu dan memainkannya dengan memantul ke depan. Tupai, cepat lemparkan bola kami, kata kura-kura. Hahaha, tidak. Makanya kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan. Belajarlah untuk naik ke atas pohon dan meloncat ke sana kemari sepertiku. Kancil, ayo kita pulang saja. Kita juga sudah lama main di sini. Iya, lalu kura-kura setuju dengan Kancil. Lalu Kancil bilang, Tupai, sepertinya kamu suka dengan bola kami. Ambil saja untukmu. Sekarang kami mau pulang, kata kancil. lalu tupai kehilangan konsentrasi. Lalu bolanya mengenai tupai dan tupai jatuh ke dalam kubangan. Biur. Lalu bolanya jatuh ke kura-kura. Lalu Kancil dan kura-kura tidak tahan tertawa. Itulah gara-gara kesombonganmu. Kau melompat dari pohon ke pohon lainnya, tapi kau juga jatuh juga, kan? Itulah Cil, akibatnya untuk orang yang sombong. lalu tupai pun kesal kepada mereka berdua. Cuman yang mereka katakan itu benar. Akhirnya tupai pun pulang sambil menahan rasa malunya. Ia tak lagi menyembuhkan dirinya. Bahkan ia tak berani keluar rumah karena ia malu. Ia pun menyadari bahwa menyembuhkan diri sudah membuatnya rugi dan membuatnya tidak disenangi oleh binatang-binatang yang lain. Tapi dia berjanji tidak akan menyembuhkan diri sendiri lagi. Dan tamat. Jadi pesan tersebut dari dongeng itu, kita tidak boleh jadi sombong, teman-teman. Kalau kita jadi sombong, nanti seperti tupai, akan ada akibatnya. Dan Tuhan tidak suka ada orang yang suka sombong-sombong. Gitu teman-teman. Kalian pasti teman-teman tidak mau jadi itu kan? Seperti tupai, nanti ada akibatnya juga kalau kalian jadi sombong. Lakukanlah yang baik dan yang selalu membantu orang. Tuhan akan menyayangi kalian dan akan merawat kalian dan memberi kalian sesuatu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita dongeng tersebut. Bye-bye. Halo, nama saya Jessica dari kelas 4A. Saya ingin mempresentasikan poster ini. Poster ini tentang menghemat listrik. Salah satu cara menghemat listrik adalah matikan lampu saat tidak digunakan. Hai teman-teman, nama saya Ririn, kelas 4A. Hari ini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat, yaitu poster hemat energi air. Ini gambarnya, bagus kan teman-teman? Poster ini bertujuan untuk mengajak teman-teman atau semua orang agar menghemat air. Contoh sederhana bagaimana menghemat air adalah matikan keran air bila sudah tidak dipakai. Air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita gunakan air secukupnya saja ya teman-teman. Sekian dulu presentasi dari saya. Tetap semangat ya teman-teman walau masih belajar di rumah. Dah. Halo teman-teman, saya hari ini akan mempresentasikan poster saya yang saya bikin. Temanya adalah hemat energi. Dengan hemat energi di poster saya, kamu bisa melihat tulisan hemat energi, selamatkan bumi. Dengan artinya, semua energi yang kita pakai adalah berasal dari bumi. Makanya kita harus jaga-jaga. Contoh minyak bumi. Kalau minyak bumi habis, kita butuh bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun. Makanya kita harus menjaga energi kita. Contohnya kita bisa pakai kantong yang bisa dipakai berulang kali, memakai energi yang terbarukan seperti matahari yang kekal dari alam, air, dan angin. Contohnya kalau matahari bisa menggunakan panas surya, air bisa menggunakan wheel air atau roda air. Bisa juga kita pakai tenaga angin menggunakan kincir angin. Dan kita juga bisa contohnya menggunakan lampu hemat. Terima kasih teman-teman. Dah. Halo teman-teman, nama saya Janat. Saya menggambar poster ini. Poster ini berjudul Ayo Hemat Energi. Isi dari poster ini adalah ajakan untuk menghemat energi. Yang saya gambar energi listrik. Tujuannya mengajak orang yang melihat poster ini untuk menghemat energi listrik, supaya menghemat biaya listrik sekaligus melindungi bumi dari pemanasan global. Tempat yang tepat untuk menempelkan poster ini di sekolah, kantor, maupun rumah. Terima kasih. Hai teman-teman, hai Mia. Sekarang saya mau memberitahu mengenai poster ini. Poster ini menyuruh kita agar menghemat energi listrik. Maknanya adalah matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Poster ini mengingatkan kita agar menghemat energi listrik. Terima kasih Miss dan teman-teman. Bye-bye. Halo, nama saya Deren. Saya dari kelas 4C. Saya membuat poster bertema hemat energi. Energi yang saya maksud adalah energi listrik. Saya membuat poster ini untuk mengajak pembaca untuk menghemat energi listrik. Contoh sederhananya menghemat energi listrik adalah mematikan lampu saat siang hari. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita selamatkan bumi dengan cara menghemat air. Teman-teman, lihat gambar ini.
Bumi telah mengalami kekeringan karena kita sering menggunakan air. Jadi, ayo kita selamatkan bumi dengan menghemat air. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Valeri dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan poster menghemat energi listrik. Poster ini mengajak kita untuk menghemat penggunaan energi listrik. Contohnya, mematikan lampu saat siang hari atau mematikan AC jika tidak digunakan. Kita harus menghemat penggunaan energi listrik supaya cadangan listrik tidak cepat habis. Terima kasih teman-teman. Nama saya Cecilia dari kelas 5A. Teman, nama aku Alvin. Aku dari kelas 5A. Nama saya Chelsea, saya dari kelas 5B. Halo, nama saya Selina dari kelas 5D. Teman-teman, sekarang aku ingin membuat paru-paru buatan. Bahan yang kita butuhkan ada plastisin, botol bekas aqua 1500 ml yang sudah dipotong setengah, ada tutup botol, ada sedotan, ada balon, ada plastisin, ada gunting, ada juga cutter, dan selotip. Cara membuatnya, kita gunting botol air mineral. Lalu tutupnya kita jangan buang, kita masih tetap menggunakannya. Habis itu kalian ambil tutup botolnya. Kalau bisa botolnya kering ya, jadi nggak basah ke balonnya. Ambil gunting, bolongin. Gunting, bolongin. Two hours later. Yes, bisa. Terus kalau udah diginiin nih, lihat. Cing cing. Terus ini digunting terlebih dahulu. Terus ini dimasukkan, setelah diikat akan menjadi seperti ini. Harus ada 2 pasang ya. Terus ini dimasukkan di dalam sini seperti ini. Terus dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ini ditutup.
mempraktekannya. Jadi deh, balonnya akan mengembang seperti ini saat ditarik ke bawah balonnya. Hi guys, my name is Tania and I'm from grade 6A. Hi, my name is Cheryl. I'm from grade 6. Hello friends and teacher. My name is Suzy Kamasan Komafasikin Charla. My favorite movies are Despicable Me, Trolls, Boss Baby, Avenger and Frozen. So my favorite movie is Gods of Asia. My favorite movie is Harry Potter. First, I like Despicable Me because in the movie there's minions. And I like the minions because they are so cute. I like the movie because it was very interesting and very exciting. Why I like Harry Potter? Because something's wizard and just like magic. That's one of my favorites. Thank you for listening my presentation. Thank you. Thank you. I will introduce myself. My name is Gisela Natalia Cantika. I'm class 6B. Hi, my name is Nicholas from 6th grade. My name is Gina. You can call me Jane for short. I learn and study in Talenta Primary School, grade 6B. What is your favorite movie ever? I like The Miraculous Ladybug. I'm going to tell you a story about my favorite movie. My favorite movie is The Lion King. Today, I'm gonna tell you all about my like and dislike, especially about movies. Right now, I'm really interested in Frozen 2. Why do you like that film? Oh, it's because the film is really fun and it's not boring at all. It's really inspiring. I like the movie because the songs and animation is very good. Lion King is the best movie ever. Why? Because the animation was really cool. And I also like Elsa and Anna. Their bond was incredibly strong. And I really like Elsa's superpower. That's all for me. Thank you. Hello, Miss Desi. I'm Mika from class 6C. Hello, my name is Stephen from class 6C. My favorite movies is action movies. My favorite movie is Kamen Rider. My favorite movie is How to Train Your Dragon 3. Because I like adventure and fight. Why I like it? Because it's so interesting. I like this movie because the story is very exciting and I like adventure, especially the dragons who brought them to the hidden world where there were more dragons in there. Thank you. Thank you. Hello friends, my
My name is Rika. I'm from grade 6D. Hi everyone, my name is Tini from 6th grade and I'm from 6D. Hi Miss, my name is Desmond. I am in 6D class. But my favorite movie is Frozen 2. My favorite movie is We Bare Bears. My favorite movies is We Bare Bears. I like Frozen 2 because I think that movie has a beautiful story. Also, I think that movie is really fun too. I like We Bare Bears because they are so funny. And my favorite character in We Bare Bears is Ice Bear. I like Ice Bear because he is so cool. I like We Bare Bears so much. I like We Bare Bears because that movie is very fun. I very like this movie. Thank you. Thank you. Bye.